Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, anak-anak kelas 1, berjumpa lagi dengan Ibu Laili. Kali ini kita akan mempelajari tema 7, benda, hewan, dan tumbuhan di sekitarku, subtema 1, benda hidup dan tak hidup di sekitarku, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, anak-anak mampu menunjukkan minimal 3 kosakata terkait benda hidup dan tak hidup dengan benar. Yang kedua, anak-anak dapat menunjukkan 5 simbol sila pada lambang negara Garuda Pancasila dengan benar. Yang ketiga, anak-anak dapat mendeklamasikan bunyi sila keempat Pancasila dengan benar. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, mulai. Berdoa selesai. Nah, sudah siapkah anak-anak? Mari kita mulai. Benda hidup dan tak hidup di sekitarku. Banyak benda-benda yang ada di sekitar kita. Ada benda ciptaan Tuhan dan ada benda buatan manusia. Contoh benda ciptaan Tuhan yaitu manusia, hewan, tumbuhan, air, udara, dan lain-lain. Contoh benda buatan manusia yaitu rumah, jembatan, mobil, motor, sepeda, pesawat terbang, dan lain-lain. Di antara banyak benda-benda tersebut terbagi menjadi 2, ada benda hidup dan benda tak hidup. Setiap hari kita membutuhkan benda-benda tersebut untuk kemudahan hidup kita. Maka alangkah lebih baik kita juga harus pandai-pandai merawat benda-benda tersebut. Nah, tahukah kamu apa itu benda hidup? Benda hidup. Benda hidup adalah benda yang bergerak, bernafas, bertumbuh dan berkembang, membutuhkan makan, dan dapat berkembang biak. Contoh benda hidup yang ada di sekitar kita yaitu manusia, kucing, ayam, bebek, pohon, burung, dan masih banyak lainnya. Ciri-ciri benda hidup. Ciri yang pertama, benda hidup dapat bergerak dan berpindah tempat. Benda hidup dapat bergerak dan berpindah tempat dengan cara berjalan, berlari, dan terbang. Ciri yang kedua, benda hidup perlu makan dan air. Makanan dan air diperlukan untuk bertahan hidup dan untuk pertumbuhan. Ciri yang ketiga yaitu benda hidup dapat tumbuh besar. Ciri yang keempat, benda hidup dapat berkembang biak. Berkembang biak untuk mendapatkan keturunan dan bertambah jumlahnya. Tujuan dari berkembang biak adalah untuk menjaga kelestariannya. Benda tak hidup. Benda tak hidup adalah benda yang tidak memiliki ciri kehidupan, yaitu tidak bergerak, tidak bernafas, tidak tumbuh dan berkembang, dan tidak berkembang biak. Contoh dari benda tak hidup yaitu rumah, mobil, pesawat terbang, tiang bendera, dan gambar atau mainan, serta masih banyak yang lain. Ciri-ciri benda tak hidup. Yang pertama, benda tak hidup tidak dapat bergerak atau berpindah tempat.
Ciri yang kedua, benda tak hidup tidak membutuhkan makan dan air. Ciri yang ketiga, benda tak hidup dapat bergerak atau berpindah tempat, biasanya menggunakan mesin atau dipindahkan oleh manusia. Contohnya pada mobil atau kendaraan bermotor yang lain. Nah, anak-anak, mari kita amati benda hidup dan tak hidup di sekitar kita. Apakah manusia merupakan benda hidup? Ya, manusia merupakan benda hidup. Apakah pohon merupakan benda hidup? Ya, pohon merupakan benda hidup. Apakah tanaman merupakan benda hidup? Ya, tanaman merupakan benda hidup. Apakah sepeda motor merupakan benda hidup? Bukan. Sepeda motor merupakan benda tak hidup. Apakah rumah merupakan benda hidup? Bukan. Rumah merupakan benda tak hidup. Apakah tiang bendera merupakan benda hidup? Bukan. Tiang bendera merupakan benda tak hidup. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila adalah lambang negara kita, negara Indonesia. Lambang negara kita, Garuda Pancasila, biasanya dipajang di dinding kelas. Pada lambang negara kita, Garuda Pancasila, terdapat 5 sila Pancasila. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama memiliki simbol bintang emas, yang artinya merupakan cahaya rohani bagi seluruh umat manusia. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua dilambangkan dengan rantai. Rantai yang terkait melambangkan hubungan antara manusia yang saling membantu, baik itu laki-laki maupun perempuan. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin. Akar pada pohon beringin melambangkan Indonesia sebagai negara yang mempunyai banyak ragam budaya. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat dilambangkan dengan gambar kepala banteng. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Padi dan kapas melambangkan pangan dan sandang yang dibutuhkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Nah, anak-anak sudah paham bukan 5 simbol sila Pancasila? Sekarang mari kita pelajari simbol dan bunyi sila keempat Pancasila. Simbol sila keempat Pancasila adalah kepala banteng. Nah, sekarang coba ikuti Bu Guru untuk mengenal bunyi sila keempat Pancasila. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sekarang coba anak-anak minta bantuan kepada ayah dan bunda untuk merekam dan mengambil gambar videomu saat membunyikan sila keempat Pancasila. Setelah itu, kirimkan video kalian ke dalam Google Class. Dan anak-anak hebat, bagaimana materi kali ini? Mudah bukan? Hari ini kita sudah belajar mengenai benda hidup dan tak hidup yang ada di sekitar kita.
Dan kita sudah mengenal simbol-simbol pada sila Pancasila. Juga kita sudah mengenal bunyi dan simbol Pancasila sila keempat. Nah, anak-anak, ingat selalu pesan Bu Guru. Tetap semangat, rajin belajar, dan menjaga kesehatan. Pada masa pandemi COVID-19 seperti ini, alangkah baiknya kita selalu menerapkan protokol kesehatan dan menerapkan gerakan 3M. Yang pertama, mencuci tangan menggunakan sabun. Yang kedua, selalu menggunakan masker. Dan yang ketiga, menjauhi kerumunan dan menjaga jarak. Nah, semoga ilmu hari ini bisa bermanfaat untuk anak-anak semua. Nah, sampai jumpa anak-anak pada materi berikutnya. Dadah.